اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا على الإيمان والإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أيها الأخوة رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
sangat-sangat takut juga kepada su'ul khatimah, dan tiada jalan untuk mengubah itu semua kecuali dengan taubat. Dan untuk menyampaikan kita kepada taubat, perbanyak membaca istighfar di dalam hari-hari kehidupan kita. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ciri orang beriman di ayat 191 surah Ali Imran, mereka gemar mengingat Allah. Ciri orang munafik di ayat 142 surah An-Nisa, mereka jarang mengingat Allah. Maka perbanyak mengingat Allah sehingga keluar penyakit munafik daripada diri kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam ayat 56 Al-Ahzab, Allah memerintahkan kita untuk menyelawati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan man shalla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang menyelawati saya sekali saja, Allah akan menyelawati orang tersebut 10 kali, dan saya sendiri juga akan menyelawati orang tersebut 10 kali. Demikian di antara keagungan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, halaman 56 ya. Mengqadha sembahyang. Ya, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Mengqadha sembahyang. Apabila sembahyang telah lewat waktunya, maka wajib dikerjakan di luar waktu dan disebut qadha. Dan sekira-kira dibayar sembahyang-sembahyang yang bertinggalan setelah mukallaf agar hutang kepada Allah selesai. Jadi ada bab salat tunai, ada bab salat qadha, ada bab salat i'adah. Bab salat qadha ini ijma'. Dalil di Nabi 2 kali Nabi tinggal salat. Yang pertama tinggal salat subuh karena tertidur. Yang kedua tinggal salat asar karena beliau rapat, beliau Allah buat lupa untuk salat asar, sehingga beliau mengqadhanya setelah itu secara berjamaah. Maka pemahaman yang diambil oleh para sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila tinggal salat dengan lupa saja wajib diqadha, apalagi dengan sengaja. Dan orang yang meninggalkan salat jelas dia munafik, sebut di ayat 142 surah An-Nisa. Dia pendosa dan dosanya itu tidak ada kanan pun apabila dia tidak bertaubat. Dengan menyesal, bercita-cita tidak lagi mengulanginya lagi, dan membayar salat-salat yang tinggal. Itu ijma'. Qadha salat itu boleh periksa hukum ijma' itu. Berarti tidak ada khilaf di antara para sahabat. Khilaf di Banda Aceh, di Masjid Raya misalnya penceramahnya bilang enggak ada qadha salat, berarti itu menentang Ahlussunnah wal Jamaah. Kena kanun itu, kena pergub itu. Kita Syafi'iyah kok bisa ada pendapat demikian. Jadi kalau ada orang bilang enggak ada qadha salat, begini saja, kita bukan ahli adillah. Mazhab apa yang nyatakan tak ada qadha salat, Ustaz? Siapa muhaddisin yang menyatakan tidak ada qadha salat? Lalu anda siapa? Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi semua wajib qadha salat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semua wajib qadha salat. Dan kita ini saudara semua, ini hampir masuk bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang senang masuk bulan Ramadan dengan iman dan kesungguhan, maknanya kita perbaiki diri supaya bersih masuk Ramadan, jangan dengan keadaan berdosa. Maka oleh sebab itu, ini kesempatan bagi kita untuk bayar apa yang sudah tinggal di masa lampau. Dan satu puasa tinggal sama dengan satu salat tinggal. Satu salat dibanding satu hari puasa lebih gede satu salat. Jadi bukan hal sepele.
Sebut di dalam hadis, satu salat tinggal kita berada di neraka 30 tahun. Sehari 1000 tahun. Nggak ada guna hidup ini saudara. Sekarang bayar. Walau belum habis nanti, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha penerima taubat kita, itu urusan beliau. Satu lagi i'adah. I'adah ini yaitu salat yang mesti disalati setelah udhurnya hilang. Seperti orang yang sahib jabirah, orang yang memakai perban, sedangkan dia kurang wuduk, kurang tayammum, seperti anggota tayammum di situ berada perban. Kemudian perban bukan di atas suci, perban lebih daripada kebutuhan, maka dia wajib ulang sembahyang setelah sehat. Seperti orang sembahyang di dalam pesawat terbang, sembahyang wajib itu harus ulang, enggak sah salatnya karena enggak sempurna geraknya, maka wajib ulang. Nama ulang itu i'adah. Kemudian ada orang yang kebingungan mengatakan, gimana di Aceh ni? Habis Jumat salat zuhur kembali. Dia ngomong di Aceh karena dia hidup sebagai orang Aceh saja, bukan orang Aceh yang belajar ilmu agama di Aceh. Tinggal buka kitab Sabilai, Bajuri, Yanah Mali, tinggal baca. Apabila diragu-ragukan keabsahan Jumat, sebagian ulama wajib kerjakan iadah. Sebagian ulama sunat. Kalau diyakini tak perlu dilakukan iadah lagi. Jadi kalau dia bilang gimana orang Aceh, baca aja kitab Syekh Arsyad Al-Banjar, kitab Sabilai, keluar pendapat di situ, ibarat Tufah, ibarat Nihayah, sama-sama wajib iadah salat Jumat apabila diragukan keabsahannya. Selesai. Sekarang pelajaran sembahyang berjamaah. Di tiap-tiap kampung atau kota wajib kifayah menegakkan sembahyang berjamaah yang zahir syiarnya. Jadi orang yang salat jamaah, mereka juga sama dengan orang yang mandikan mayat. Apabila di suatu daerah, kampung atau kota tak ada salat jamaah, maka semua rakyatnya berdosa, karena menzahirkan syiar salat jamaah itu hukumnya wajib. Maka sebenarnya kita-kita yang enggak salat, lihat orang salat harus bahagia, berbangga, lepas dosa kita. Cuma fadilat kita enggak dapat. Kenapa? Karena nafsu kita telah mengendalikan kita. Kita mau kerja 8 jam aduk semen untuk gaji 150.000, 120.000. Berat aduk semen, tapi untuk sembahyang satu waktu tak ada cerita. Kita mau ketemu orang ke kota Madya sana, dikarenakan toke tunggu di sana demi kontrak kerja, tapi kita enggak mau keluar untuk salat jamaah, terasa jauh. Itu tanda hati-hati kita masih dikendalikan oleh nafsu atau syaitan. Maka obatnya mohon pada Allah supaya kita berubah. Selalu mohon, jangan takabur, kemudian berupaya untuk merubah diri. Syarat-syarat imam adalah imam dimustikan yang qari. Makna qari di sini, qari secara Arabik, bukan qari secara makna bahasa Aceh. Ahli tilawah, tidak. Arti qari tidak cacat bacaan, tidak lahir. Seperti dialek kita Aceh Raya, bara. Tidak, dia enggak masuk ranya ketika dibaca, itu sudah dikatakan qari. Tidak juga dia cacat huruf lahir, artinya enggak bisa baca walau Allah. Mau baca Allah atau baca Allah, itu lahen. Maka orang yang demikian, apabila lahen tak sah diikuti walau sesama lahen. Tapi kalau cacat sah diikuti sesama cacat. Misalnya yang gha, Bismillahirrahmanirrahim, itu sesama ghahim boleh mereka ikut, kita enggak boleh ikut. Jadi ini syarat yang pertama, dia betul baca Quran, yakni membaca huruf dengan baik. Imam berdiri di muka. Jadi syaratnya selanjutnya dia ngerti ilmu salat. Ilmu salat aja dia ngerti. Kalau dia enggak ngerti ilmu salat, enggak sah salat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, setiap imam berpindah gerak namanya intiqal.
Dia takbir, dia sami Allahu liman hamidah, tersirat di hatinya. Tak mesti dibilang bahwa ini adalah zikir dan ingati makmum. Tersirat saja sudah. Seperti kita tadi dibagi air, langsung tersirat tu aqua gelas. Ada, enggak mesti dibilang. Kalau dibilang jadi kacau. Ini hukum imam. Yakni ukuran tumit. Jadi imam tu, ini imam, ini kita. Ini imam, ini kita. Kalau begini boleh, begini boleh, begini haram. Kalau begini makmum, enggak sah salat. Dan ukuran kita tumit, bukan depan kaki. Imam berdiri di muka, yakni ukuran tumit, di muka tumit makmum. Perempuan tidak sah mengimami laki-laki. Jadi walau pintar kali isteri kita, syekh dia, enggak boleh jadi imam kita laki-laki. Itu karena sudah klaim Allah di ayat 34 An-Nisa, Ar-rijalu qawwamu'anna 'ala nisa. Lelaki itu lebih tangguh daripada wanita bima faddalallah. Karena itu karunia Allah, tak bisa dibalik. Kunsa, orang yang punya dua kelamin dan dia kencing dua-dua. Laki kencing, perempuan kencing, dia perempuan. Kunsa yang tok laki kencing, perempuan cuma merek aja kemaluannya, itu baru dia laki. Makmum mengetahui perbuatan gerak imam. Makmum mulai takbiratul ihram setelah imam selesai membaca takbiratul ihram. Jadi makmum mengetahui perbuatan imam. Itu syarat sah ikut. Nanti dijelaskan boleh ikut imam sampai jaraknya 300 hasta atau 150 meter. Makmum takbiratul ihram setelah imam takbiratul ihram, itu mesti. Kalau belum selesai takbiratul ihram imam, kita buat takbiratul ihram enggak sah. Jadi mengetahui gerak imam juga syarat dengan mendengar suara atau melihat. Dengan mendengar suara atau melihat. Allahu Akbar boleh. Melihat sah. Dan melihat karena kebutuhan itu bukan hilang khusyuk. Di sini tidak disebutkan dan tembus berjalan kecuali masjid. Ini lihat, perhatikan baik-baik masalah kaidah sah ikut jamaah. Ini jangan masjid dulu, ini musala. Kalau masjid mudah. Nah, ini masjid. Ada musala, ada tingkat 2. Maka kalau ada tingkat 2, wajib ada tangga. Tangganya di situ misal. Turunnya ke sini. Imamnya di situ, sah ikut. Karena bersambung dari tangga ke belakang imam. Tapi tangganya dari situ ke sini. Sah pertama. Imamnya di sini berdiri. Semua di atas enggak sah ikut. Karena mereka turun mendahului letak imam. Ini tangga, ini imam. Mereka turun mendahului letak imam. Mereka harus turun, dan mereka berada di belakang imam. Walau enggak turun, tapi itu kaidah hidup data selulernya untuk bisa ikut. Kalau enggak sah. Itu kalau di ketinggian. Kalau di datar, tembus berjalan dan tidak keji. Ini kita salat hari raya di sini. Buatlah jamaah di luar situ. Kalau begitu itu enggak sah. Semua. Kecuali yang di sedang pintu. Karena di pintu itu tembus berjalan ke sini, dari pintu ke belakang semua sah. Dari pintu itu ke belakang semua sah. Yang maju ke pintu seperti itu, ke depan dia berdiri, itu enggak sah ikut. Karena ada di depan itu tak tembus berjalan. Di mana terbuka pintu, dia kakinya di belakang pintu.
Ini masalah kaedah tumit juga tadi. Kalau dia buka pintu di sini kakinya. Kalau dia buka pintu di sini, dia di sini enggak sah ikut juga. Ini di sini enggak sah ikut nih. Udah. Kemudian sah ikut sampai 150 meter atau 300 hasta. Satu orang sampai ke Luk Sumawe sana sah. Asal dia ngerti salat imam. Syaratnya semua tembus berjalan. Seperti jendela kita tu. Katakanlah tanah sejajar tempat sembahyang ni sebelah sana. Itu walau terbuka enggak sah ikut. Karena itu namanya keji. Arti keji dia harus ngangkang. Wah, ngangkang besar-besar. Enggak bisa dia cuma lingka bahasa Aceh. Kalau cuma lingka segini bisa lingka ni. Tapi segini kan harus sawak kaki kena, itu tak bisa. Maka itu keji namanya. Sudah. Kemudian kalau masjid nol masalah. Ni imam di sini, ni enggak ada tangga di atas. Mereka naik tangga dari belakang. Mereka tahu bacaan imam. Mereka ngerti bagaimana gerak imam. Mereka ikut di atas, sah. Di sebatas masjid semua sah, walau ke tingkat 100. Tapi kalau bukan masjid tak sah. Di luar masjid ikut orang dalam masjid sudah tidak sah lagi apabila enggak tembus berjalan. Kecuali di luar juga diniat masjid. Jadi yang niat masjid itu tugas tengku imam masjid, bukan kita. Ada masjid di Aceh Utara, nanti setengah diniat masjid, setengah enggak. Ada tulisan di situ batas masjid. Lokasinya sama kayak satu masjid kita nih. Kenapa? Mereka ingin masjid itu bisa digunakan lebih. Jadi kalau ada acara, kaum wanita bisa ikut. Habis itu ada juga masjid di Kapleng. Kayak masjid kita ni misalnya, sebeton gede ni di Kapleng. Di dalam ni, di luar sana enggak ada hetong. Ada juga. Kemudian di Eropah, masjid pada umumnya itu terpotong dua langsung. Hampir tak ada akses, dibeton langsung tengah. Cowok setengah, cewek setengah. Nanti dibuat pintu di tengah sini, di gorden ni. Dan pintunya tertutup. Cuma waktu salat direnggangkan saja supaya tembus berjalan. Itu dah sah karena dah direnggangkan untuk tembus berjalan. Atau dibuka, ada gorden. Tidak kayak kita pakai tirai. Itu sah. Tapi kalau ditutup mati, maka enggak sah. Karena enggak tembus berjalan. Jadi kalau di HP kita harus aktif koneksi data seluler, di dalam salat juga harus aktif koneksinya. Ada akses berjalan apabila. Tapi walau enggak ada kejadian. Enggak ada harus ganti imam di sini sama orang di atas, enggak ada. Walau enggak, tapi begitulah prosedural dalam mengikuti imam. Udah. Hari ini mau cari imam beradab sulit. Ada Bang Kamal imam beradab. Kita enggak beradab. Enggak sanggup tunggu kadang-kadang. Padahal adab makmum berpindah gerak waktu bar dan dah. Allahu Akbar. Baru kita Allah. Sami Allahu liman hamidah. Baru kita pindah. Jadi adab imam lebih-lebih di tarawih. Enggak ada lagi itu. Allahu Akbar. Dia sunat baca iftitah. Enggak baca makruh dia. Tapi berapa orang imam baca iftitah Ramadan? Kemudian dia baca Fatihah. Kita diam dengar dia. Amin bersama. Lalu dia diam sejenak kasih Fatihah ke kita. Kira-kira selesai Fatihah kita, dia masuk ke ayat, kita diam. Baru dapat pahala kayak dikatakan Allah. Idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Apabila orang baca Quran, diamlah. Ini enggak imam. Iftitah dah enggak baca tarawih. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahadun illahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Kalau makmum enggak start Fatihah di Alhamdulillah, imam dah tinggal makmumnya. Kemudian kalau makmum stres enggak bisa baca lagi dia. Imam baca dia baca buhu kaki opsi ikut imam mendengar. Dah enggak dapat pahala salat. Jadi ini suatu hal yang mungkin para imam harus merubah diri kembali kepada referensi. Apa kembali kepada referensi? Apakah itu sunnah? Kita asyik maki-maki Wahabi bid'ah. Itu bid'ah. Nah, ini masalah. Jadi kalau kita tambah waktu, paling tambah waktu dikit. Saya baca iftitah waladhdallin amin, diam. Itu saya upayakan diri. Kemudian masuk Fatihah. Saya lihat rata-rata selesainya sama juga sama orang, paling telat 10 menit, maksimal 15 menit. Jangan lali di fadlan minallahi wa ni'mah. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratuh wa rahmah la ilaha. Jadi udah durasi waktunya sama juga. Tapi kalau kita lihat fadlan minallahi wa ni'mah, jadi panjang juga. Jadi di setel, disamaratakan. Ada juga yang bandel-bandel, imam-imam nanti pas dari sini duduk di Ulailu situ, ngumpul imam-imam semua tu, kita enggak berani duduk situ. Tanya, "Dok apa padung lu?" "Lumpoi kurung kapal ukah tu lah dah." "Kepoh kurung membelah ke bereh no." Ada yang lomba-lomba rupanya. F1 di TV bukan di solat tarawih. Ini yang masalah. Ini bandel-bandel dah lagi. Tapi itu oknum. Udah. Makmum mengetahui perbuatan dan gerak imam. Makmum memulai takbiratul ihram setelah imam selesai membaca takbiratul ihram. Dan kita harus sadar, salah satu ciri orang beriman senang berjamaah, suka jamaah. Jamaah 70 juta umpama gajinya. Salat sendiri 27 juta, salat sendiri 1 juta. Apa pilih 27 juta apa 1 juta? Saya 1 juta, berarti kamu jelas sudah gangguan. Yang begitu. 27 juta banding 1 juta, pilih mana? 1 juta aja, jelas gangguan itu. Tapi ini 27 kali 0. Kita lihat imam bergerak-gerak, dan itu 27 kali 0 sama dengan 0. Baik 1 juta kali 1 sama dengan 1 juta. Maka imam itu tugas kita. Katakanlah mereka silap, kita ingatkan jika berani. Jika tak berani, buat surat kaleng masukin ke celeng. Nanti udah dibaca sama yang kumpulin 2 celeng, imamnya perbaiki. Karena jadi imam itu semakin besar pangkat kita, semakin besar tersulut kita menjadi takabur. Maka kadang-kadang untuk protes imam itu capek kita. Gara-gara namanya Muhammad Nur, nggak mau baca nir lagi, Ar-Rahmanur Rahim. Sebab Nur dia nggak mau nir. Macam-macam tu. Nyena dengan nah, kisah nyata di Banda Aceh. Diperbaiki sama jemaah saya, yang salah dengku. Ar-Rahmanir Rahim. Oh nyen lain ngenahu sahaya. Mantinggai cara i'rab anda. Pokok Ar-Rahmanir Rahim mengerti baca tu nan ke Muhammad Nur. Ar-Rahmanur Rahim sikit. Yang dum ego, fikir je wallahu a'lam bisawab. Orang tilur bacaan boleh jadi imam yang tilur enggak pas bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sesama tilur tak masalah. Tapi sengau itu bukan tilur. Bukan sengau khasyum. Dia itu kejadian sumbing. Dia operasi, langit-langitnya kan enggak ada tutup. Dia baca makhraj semua pas, tapi karena bocor angin enggak pas. Itu sah diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Itu karena bocornya dia enggak pas. Bukan suaranya begitu karena lepas angin dalamnya. Itu boleh ikut orang itu.
Seandainya tertutup langit-langitnya, bismillah pas. Jadi mereka capek emang. Tapi mereka banyak yang yakin itu rahmat Allah. Yang kita sehat-sehat dah enggak mau kita dengar azan di menasah. Allahu Akbar. Karena sengaunya. Ini mereka cacat, bacaannya dan akhirat pas, tapi karena berangin. Cuma ya biasa enggak ada yang mau terima. Tapi sah diterima kalau ahli qari tahu dengar itu dia dah pas makhraj. Cuma karena suaranya dah bocor. Kayak kita nanti udah umur 55 60 giginya rontoknya enggak sekalian. Karena bocor-bocor begitu itu Fatihah dah enggak pas lagi. Sekarang pas sebab gigi masih ada tabis. Nanti udah hilang beth keluarnya karena bocor angin. Itu bocor angin itu tak masalah tu. Udah. Makmum tidak boleh mendahului imam dengan 2 rukun. Makmum enggak sanggup sabar lagi, dia rukuk duluan. Masih sah salat dia. Dia nanti iktidal duluan, batal salat dia. Kalau dia mendahului imam 2 rukun dalam satu salat, bukan dalam satu rakaat. Tidak boleh hukumnya, tidak sah salat. Kalau dia mau duluan, maka dia memparak imam. Dan batal sembahyang makmum sebab itu. Dan mendahului dengan satu rukun adalah haram. Mendahului dengan satu rukun adalah haram. Kita rukuk duluan, hukumnya dosa. Tapi tidak batal. Tapi kalau kita misalnya gelap atau tutup mata salat, Allahu Akbar kata orang, kita rukuk padahal imam belum rukuk, itu bagaimana hukumnya? Itu wajib balik. Kalau kita mendahului imam dengan tidak sengaja, wajib kembali ketika kita tahu. Ada tu biasa di pesantren begitu, usil teman-teman lagi imam salat, dia nanti mencatut sami Allahu liman hamidah, dah bangun sebagian, itu wajib balik lagi ke rukuk. Gara-gara diganggu-ganggu. Dan mendahului imam dengan satu rukun adalah haram, seperti mendahului sujud atau bangkit daripada sujud. Bacaan niat imam, usalli fardha subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang subuh 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Udah. Jadi loncat dah. Betul. Jadi untuk menjadi makmum wajib niat ikut imam. Untuk menjadi imam tidak wajib niat jadi imam. Maka kita makmum bertambah kewajiban yang kita ingat dalam takbir, dalam niat kita, dari 3 menjadi 4. Yang wajib kasat, ta'rad, ta'yin, menyatakan saya salat. Ta'rad menyatakan hukum salat. Ta'yin menyatakan nama salat. Ketika kita gabung jadilah saya salat fardu subuh. Ada imam, makmuman wajib ikut imam. Saya salat fardu subuh ikut imam. Itu yang diingat waktu takbir. Sedangkan imam, saya salat fardu subuh jadi imam. Jadi imam itu sunat baginya. Dan sah mengikuti salat walau berbeza-beza kecuali salat jenazah. Imam salat asar, kita salat zuhur, sah. Imam salat sunat, kita salat wajib, sah. Yang enggak sah, imam salat jenazah, kita salat zuhur, itu yang enggak sah. Karena beda. Jadi nanti di Ramadan minta bukti kalau orang bilang enggak boleh. Ini orang intelek biasa bilang enggak boleh. Ada kitab, udah ada transit sekarang beredar di Indonesia, namanya Mazhabul Arba'ah, kitab mazhab 4.
Ada mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali radhiyallahu anhum di dalam. Ijma' belum lunas salat wajib, haram salat sunat. Di mazhab Imam Syafi'i, salat 5 wajib, salat lain sunat semua. Maka semua haram. Di mazhab Imam Hanafi, rawatib wajib, salat 5 rukun. Duha wajib, tahajud wajib, salat 5 rukun. Mereka bagi orang belum lunas salat fardu, boleh salat wajib, tak boleh salat sunat. Jadi ada beda dikit. Walau di dalam mazhab kita ada ulama yang berpendapat sembari dia qada wajib juga kerja sunat. Namun tidak berfaedah sunat kita kalau wajib kita belum selesai. Maka nanti pas tarawih Abi atau Tunku Kamal jadi imam, kita ikut di belakang subuh, aman. Zuhur nanti habis assalamualaikum tambah 2 rakaat. Kita mau selesai 17 rakaat misalnya. Sehari harus selesai. Teraula tak ada banding. Kayak mobil banding sepeda. Sepeda biasa, bukan sepeda presiden kasih misalnya. Mobil banding sepeda, jauh kali perbandingannya. Jadi kita salat subuh dah di rakaat pertama selesai. Yang kedua kita salat Zuhur 4, habis salam kita bangkit 2 rakaat lagi. Asar 4, bangkit 2 rakaat lagi. Maghrib bangkit 1 rakaat lagi. Terus menerus sampai selesai. Lebih aula daripada kita salat sunat. Malu nunggu apa urusan lu? Orang ke Berenun, kita ke Berenun, dia pergi beli baju sana, kita pergi tempat orang meninggal, pergi tempat teman. Kayak kita sekarang nih, HP semua bawa. Saya juga bawa. Kunci Honda semua bawa. Berani pegang-pegang HP. Tapi yang disunahkan bawa tasbih dah enggak berani kita. Igap malih tu tengku. Sang-sang saleh tak lun, tan daleh. God item saleh bet salah. Menyukai Ramadan cika baje koko kakenang boratip mampajan siklam punya Ramadan hana jalan jangan le. Gimana lu persepsi kita? Jadi minta Allah mutabah dikre. Menyukai Allah mutabah tertuh karuh deku. Subhanallah subhanallah karuh. Tapi hana mulumpo hana. Lain tengku hana pe abang sabah ngajar apa berah? Pep kena ngajar. Ya wakna wakah jika yakin dia. Nyo tak je bah. Tidak berbiasa ada mak ajar subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Terbiasa. Dan ken para waliullah berdasarkan nas yang ketika Abu Musabah hana tasbih bagi orang yang bertasbih maka ditasbihi oleh para malaikat. Mamanya HP ketika hana main gemain li malaikat HP hana. Abu Musabah main gemain li para malaikat. Nyan hikmah. Jadi lebih-lebih momen Ramadannya dah selesaikan karena diaminkan li baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa yang dilakukan oleh Jibril. Orang yang datang Ramadan tidak diampuni dosanya, maka ia ahli neraka. Amin kata Nabi. Orang yang masih hidup ayah bunda, mereka tidak diampuni dosa. Amin kata baginda. Yang terakhir orang yang mendengar namamu Muhammad tidak berselawat haram syufa'ah di hari akhirat. Amin kata Nabi. Maka menyo Ramadannya katanya handa temi ampun disyatar ugo. Harus komit. Harus punya sikap dengan kemauan. Ramadan bejik ke bulan ampun dosa. Sehingga wate urut terakhir je 1 Syawal itu adalah hari fitrah. Hari di mana katanya kasuci dari dosa. Yang cocok gitu tamu raya karena cika fitrah mayana awak ajak intak lintu kau dia makanya bek rugo lagu anak mek kahe ikarang Ramadan tiba betul-betul Ramadan ni dia benar kesungguhan dan mungkin karena wate untuk yang habis ini
puasa puasa awam. Untuk kita jelaskan puasa di minggu yang akan datang karap tu ya. Jadi puasa orang awamnya puasa bangai, puasa yang tidak sah puasa. Tapi dia puasa, itu tak dapat pahala, puasanya tidak sah. Karena dia enggak ngerti hukum puasa. Nomor 2, puasa syariat. Dia puasa hukumnya sah. Tapi dia tidak jaga batal puasa, batal pahala puasa. Tidak dia jaga, mengumpat, ria, ujub, takabur, yang kosong puasa. Tidak dibakar karena tinggal puasa, tapi pahala tak ada. Nomor 3, puasa tarikat istilahnya. Jadi orang yang puasa, dia jaga batal puasa, dia jaga batal pahala puasa. Dia enggak ria, enggak ujub, takut batal pahala puasa. Ini puasa nomor 3 ni baru bisa ubah manusia jadi orang baik setelah Ramadan. Yang terakhir, puasa hakikat. Ini puasanya para nabi, para waliullah, yang ketika bulan puasa mereka jaga puasa enggak batal, jaga hati enggak dosa, kemudian dia jaga hatinya daripada selain Allah. Berimbang hidupnya cuma karena Allah. Dan sangat-sangat dituntut. Nanti di minggu yang akan datang kita pelajari khusus bab puasa, kita tinggalkan bab ni mentat. Sangat dituntut di bulan Ramadan itu kita memperbanyakkan ibadah. Salah satunya yang disebutkan di ayat berapa 186 apa 188 Al-Baqarah, bahwa orang yang berada di masjid, mereka enggak boleh beri berita gembira kepada isteri untuk boleh hubungan badan, kalau itu wajib. Jadi bagi kita, masjid ini bulan Ramadan posko. Tidur-tidur aja, duduk-duduk jadi ibadah. Tapi kita enggak, tetap ke masjid tu kalau perlu. Jumaat, khauri maulud. Nah orang patruk masjid lain jabat terkejut. Kulah baru ke? Kulah kah baru ke? Berarti kat situ nak kerja masjidnya. Getunya baru jalan. Allah lah menyandung kulah kamu kata, nak ada apa ya? Berarti kau cukup parah. Menan ke keadaan dia. Jadi salah satu orang yang dipanggil oleh syurga iaitu orang yang mencintai masjid. Semoga kita yang berjaya ke orang lagian. Wallahu a'lam bishawab. Yang teman yang tak duduk di luar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talbil ilmi fa huwa fi sabilillah. Oleh orang yang keluar untuk menuntut ilmu, mereka dihitung orang yang berperang sabil hatta yarji'a, sampai kembali ke rumah. Ya Ibn Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu kalaman wa la taktubu harfan afdalu min sab'ina raka'ah. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk engkau sedetik pada majlis ilmu, tidak engkau pegang pulpen dan tidak menulis satu huruf pun, lebih mulia daripada 70 rakaat salat sunat. Kita hadiahi pahala tersebut untuk dua ayah bunda, guru kita dan seluruh muslimin dan muslimat. Dan sangat kita berharap sebab belajar kita memberi perubahan kepada ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.